Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ainul Jami Ramadhani dengan NIM G002412 dari kelompok B1. Pada video kali ini saya akan membuat video laporan anatomi blok 1.3 sistem pencernaan dan metabolisme. Baik, kita lanjut ke laporan yang pertama. Jadi laporan yang pertama ini tentang pembagian lapisan dinding abdomen, sistem otot yang ada di abdomen, dan juga struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi kita mulai pada bagian dinding abdomen. Pada dinding abdomen anterior atau juga anterolateral itu terdiri dari 7 lapis. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis, di mana fascia superficialis ini terdiri dari 2 fascia lagi. Yang pertama ada fascia camber dan juga yang kedua ada fascia scarpa. Kalau fascia camber ini merupakan situs untuk menyimpan lemak, sedangkan fascia scarpa ini eh, di dalamnya ini tanpa lemak atau sedikit lemak. Oke, selanjutnya lapisan yang selanjutnya ini ada fascia profunda. Fascia profunda ini merupakan jaringan ikat tipis yang menutupi muskulus tepat di bagian dalam bagian fascia scarpa. Selanjutnya, eh, lapisan selanjutnya ini ada musculi et aponeurosis. Nah, di mana dia punya 5 muskulus. Di antaranya ada musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, dan juga pyramidalis. Di mana muskulus-muskulus ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Dan kemudian di sini ada eh, yang namanya fascia transversalis. Fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis dan paling terlihat di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Oke, yang selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Fascia extraperitoneal ini berisi jaringan lemak. Di dalamnya ini terdapat viscera retroparietal atau juga viscera intraparietal. Dan yang terakhir ada peritoneum parietal, di mana peritoneum parietal ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama peritoneum eh, parietal, yang kedua peritoneum visceral. Ada yang namanya peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal ini merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen di sini. Dinding abdomen kan di sini. Kemudian eh, lapisan peritoneum ini akan membentuk rongga yang kita namakan dengan cavum peritonei. Cavum peritonei ini akan berisi sedikit dengan cairan serosa. Sehingga viscera ini bisa bergerak tanpa adanya gesekan. Nah, di cavum peritonei ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cavum peritonei mayor. Yang kedua ada cavum peritonei
minor, dan kedua kafum ini akan berhubungan melalui sebuah lubang yang namanya foramen epiploica Winslowi. Winslowi. Oke, kita lanjut pada bagian lapisan dinding abdomen inferior. Eh, posterior. Nah, kalau pada bagian posterior ini, dia ini akan dilapisi oleh 5 lapisan. Yang pertama, yang paling luar tentunya ada kulit. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya uh, fascia superficialis dorsi. Dia ini letaknya sebelum pada bagian muskulus-muskulus. Selanjutnya itu ada uh, muskulus, di mana dia terbagi lagi menjadi 4 lapisan. Yang lapisan pertama ini terdiri dari musculus latissimus dorsi. Ini lapisan pertama. Selanjutnya, pada lapisan kedua ini ada eh, empat, empat musculus. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erectus spinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior dan juga inferior. Di gambar ini tidak terlihat. Oke, kita lanjut saja pada lapisan yang ketiga. Di lapisan ketiga ini dia juga ada beberapa muskulus. Yang pertama ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Dan kita masuk ke lapisan yang paling akhir, yaitu lapisan keempat, di mana di dalamnya terdapat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Ya, bisa dilihat di sini yang terlihat ada musculus externus obliquus, ada musculus internus obliquus, dan juga musculus transversus abdominis. Di mana musculus externus obliquus ini yang paling luar letaknya. Oke, kita lanjut ke persoalan selanjutnya, yaitu tentang sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi otot di abdomen itu pada bagian anterior itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Oke. Nah, di di flat muscle ini dia punya 3 muskulus. Yang pertama ada musculus obliquus externus. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini tuh letaknya yang paling paling luar, sehingga kalau di perpar itu akan paling terlihat. Oke, yang selanjutnya makin ke profunda ini ada eh musculus obliquus externus tadi ini merupakan inferomedial yang letaknya ini bentuknya ini seperti huruf V. Nah, selanjutnya makin ke dalam, makin profunda ini dia ada yang namanya musculus obliquus internus abdominis. Nah, kalau dia dibuka lagi dari musculus externus abdominis tadi di sebelah dalamnya ya, yang pada bagian ini. Nah, musculus obliquus internus ini, serabutnya ini bisa kita ingat-ingat bahwa dia ini mirip seperti huruf A. Oke. Eh, yang selanjutnya ada musculus transversus. Musculus transversus ini
Dia juga merupakan fat muscle yang ini di pada bagian. Nah, tadi di pada bagian musculus obliquus externus ini ada yang namanya ligamen inguinal. Ligamen inguinal ini merupakan batas bawah dari aponeurosis musculus obliquus externus membentuk ligamentum inguinal dextra sinistra. Nah, ini di eh, otot dinding abdomen ini juga ada yang namanya vertical muscle. Vertical muscle ini akan dibungkus atau dilapisi dengan vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti ini merupakan sarung pembungkus dari musculus rectus abdominis. Nah, di musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior yang ini. Nah, musculus rectus abdominis ini tuh kalau misalkan orang-orang yang workout itu akan terbentuk six pack itu dari musculus rectus abdominis. Nah, di musculus uh, rectus abdominis ini ada segmen-segmen yang namanya intersectiones tendinae, di mana itu terbagi lagi jadi tiga. Yang pertama itu ada yang namanya eh intersection tendinae yang setinggi dengan processus sipoideus. Ya, kalau insertio tendinae tadi yang seperti ini. Yang selanjutnya ini eh terletak setinggi umbilicus dan yang terakhir itu em, di bagian sini ini terletak di antara kedua yang processus sipoideus dan eh umbilicus tadi. Nah, yang terakhir ini ada musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis ini tidak semua orang memiliki musculus ini. Eh, hanya sekitar 20% itu orang nggak punya, tidak mempunyai otot ini. Dia ini bentuknya itu sebenarnya triangular, tapi dia sangat kecil. Makanya tidak semua orang punya. Dan dia ini terletak di depannya musculus rectus abdominis bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis tadi yang membungkus keduanya. Oke, pada bagian eh, belakang dari diafragma ini kalau dilihat dari potongan depan, tapi ini belakang. Itu yang pertama ada yang namanya musculus eh, hmm, musculus psoas. Terus ada musculus obliquus externus abdominis yang dia ini eh, dari depan ke belakang dan juga ada musculus externus musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus latissimus dorsi. Selanjutnya ada yang namanya musculus quadratus lumborum seperti yang di gambar ini. Terus ada musculus transversus abdominis, musculus iliopsoas, musculus interspinalis, dan juga ada musculus erector spinae dan juga musculus serratus posterior inferior. Sepertinya di gambar sini kurang terlihat. Oke, kita lanjut saja pada bagian yang bakal melekatkan organ-organ ke tetap
pada tetap eh pada tempatnya. Yang pertama itu ada yang namanya mesentery. Mesentery ini tuh organ yang bentuknya seperti lipatan, pas seperti kipas, dan dia berfungsi untuk menempelkan organ pencernaan di dalam paru sehingga mereka ini tetap berada di pada bagiannya. Nah, yang pertama ini ada mesenterium, eh, lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan yeyunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Pada bagian mesenterium ini di sini. Jadi bisa dilihat ini kayak ada organ yang seperti lipatan-lipatan. Nah, ini merupakan mesenterium. Oke, yang selanjutnya ada mesokolon. Mesokolon ini akan melekatkan kolon, eh, letaknya ada di sini. Di sini. Nah, oke, contohnya yang lain itu ada yang melekatkan appendix, namanya mesoappendix atau mesenteriolum di sebelah sini. Mesoappendix. Oke, sebenarnya itu juga ada yang namanya mesokolon sigmoideum, mesokolon transversum itu bagian dari mesokolon tadi. Nah, kalau mesokolon transversum itu bakal menghubungkan kolon transversum sama dinding posteriornya abdomen. Sedangkan mesokolon sigmoideum ini akan melekatkan kolon sigmoideum itu sendiri. Nah, kolon sigmoideum itu di sini dan kolon transversum itu ada di sini. Oke, selanjutnya itu ada omentum. Omentum ini eh, ada dua macam. Yang pertama ada omentum maius dan juga omentum minus. Nah, kalau omentum maius ini dia merupakan mesenterium dorsalis yang lipatan peritoneum melekat pada curvatura mayor, gaster, dan duodenum part superior. Omentum ini tuh bentuknya seperti tirai, bisa dilihat di gambar ini seperti tirai yang banyak, dan dia ini tersusun dari 4 ligamen. Yang pertama ada gastrosplenica yang dia akan menghubungkan gaster sama ren atau ginjal. Yang selanjutnya ada ligamen gastrosplenica yang akan menghubungkan gaster sama splien atau lien. Nah, yang selanjutnya ada ligamen gastrocolica yang akan menghubungkan gaster dengan em, kolon. Dan yang terakhir itu ada ligamen splenorenal yang akan menghubungkan splien dan juga rem. Nah, letaknya itu di bagian em, kurvatura mayornya gaster ya, di sebelah sini. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya omentum minus. Omentum minus ini eh, melekatkan kurvatura minor gaster dan duodenum ke facies inferior dan dari hepar. Nah, kurvatura mayor minor kan di sini. Terus letaknya dari omentum minus ini itu di bagian sini. Nah, dia terdiri dari dua ligamen. Yang pertama ligamen hepatogastricum yang dia akan menghubungkan hepar atau hati yang hepar ini dan juga gaster yang ada di sini. Oke, bisa dilihat di sebelah sini. Selanjutnya juga ada yang menghubungkan yang namanya ligamentum hepatoduodenal yang akan menghubungkan hepar dan juga duodenum. Hepar dan juga duodenum. Oke, pada selanjutnya itu ada ligamentum peritonei, di mana ligamen ini akan melekatkan antar organ ke organ lain ataupun juga ke dinding bagian posterior abdomen. Nah, ligamen ini yang bakal bisa membentuk omentum-omentum tadi. Yang pertama pada hepar ini dia punya yang namanya ligamentum falciform. Dia ini akan melekatkan bagian lobus dari hepar sendiri, yaitu melekatkan antara lobus hepatis dextra dan juga sinistra. Nah, falciform ini di tengah-tengahnya. Oke.
Yang selanjutnya ada ligamentum hepatoduodenal yang tadi sudah kita jelaskan. Dia akan menghubungkan hepa dan juga duodenum. Dan juga ada gastrohepatika. Di sini dia akan menghubungkan gaster dan juga hepar. Nah, selanjutnya di gaster tadi kan juga punya gastrosplenika, gastrosplenic, gastrokolika yang dia letaknya penting di sini ya. Gastrosplenicum dia akan menghubungkan gaster dan juga spleen. Gastro em, gastrokolika dia akan menghubungkan gaster sama kolon di sini, tapi tidak terlihat. Terus ada juga yang namanya gastrokolika, gastrosplenika yang akan menghubungkan dengan tren. Oke, mungkin itu saja laporan pertama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.